Shalom seluruh jemaat yang diberkati Tuhan. Kami mengajak seluruh jemaat secara bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang penuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, sebagai orang percaya, hidup kita harus senantiasa berbuah agar menjadi kesaksian untuk orang lain dan sebagai bukti dari hasil kerja Roh Kudus. Tema Voice of Pentecost hari ini adalah apakah orang Kristen pasti berbuah? Jadi, apa itu sebenarnya buah roh? Galatia 5 ayat 22-23 berkata, "Namun, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu." Kalau kita lihat secara biologi, buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhannya. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon ditujukan untuk menyebarkan benih, dan proses tersebut bisa melalui berbagai macam cara. Benih tersebut bisa jatuh di tanah, terbawa oleh angin, dimakan oleh binatang atau manusia, dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Hidup kita beberapa kali digambarkan seperti sebuah pohon. Kita ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Dalam konteks kekristenan, buah roh adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan orang percaya setelah bertumbuh dalam Kristus. Dan pada akhirnya, buah tersebut ditujukan untuk menyebarkan benih firman Tuhan kepada semua orang. Ketika seseorang lahir baru dan mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yaitu menghasilkan buah roh. Sebab, buah roh bukanlah sifat alamiah, melainkan karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada Kristus. Dan ini merupakan sebuah tanda dari kedewasaan rohani. Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dibicarakan seputar buah roh. Pertanyaan pertama, apakah seseorang bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan tanpa pendiaman Roh Kudus? Untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus mengenal Roh Kudus. Banyak orang dunia yang berbuat kebaikan, yang bahkan kadang terlihat seakan-akan lebih baik daripada orang percaya. Hal ini karena semua orang, dimanapun mereka berada, dan dari budaya atau keluarga apapun, bisa menerima dan menyetujui prinsip-prinsip buah roh. Namun, ada perbedaan yang mendasari prinsip-prinsip dari buah roh tersebut antara orang percaya dan orang dunia. Bagi orang percaya, prinsip-prinsip buah roh dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Semua ditujukan untuk menyenangkan Dia, dan firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk prinsip tersebut. Tetapi, untuk orang dunia yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan tidak didiami serta dituntun oleh Roh Kudus, prinsip perbuatan baiknya hanya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri dengan motif yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua, apakah orang yang kelihatan berbahasa roh pasti menunjukkan buah roh dalam kehidupannya? Seseorang bisa saja berdoa dalam bahasa roh, tetapi masih hidup dalam kedagingan serta tidak menunjukkan tanda-tanda buah roh. Sebab dibutuhkan upaya oleh orang percaya supaya Roh Kudus senantiasa bekerja penuh, memimpin, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, hal ini sama seperti sebuah pohon. Agar menghasilkan buah, maka pohon tersebut harus dirawat dan diberikan nutrisi supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah,
seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, berbahasa roh tidak menjamin bahwa buah roh ada dalam kehidupan seseorang. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah roh? Selain Roh Kudus mentransformasi hidup kita pun harus melakukan bagian kita. Kita harus melakukan disiplin rohani seperti saat teduh, berdoa, berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam kul, ikut pelayanan, membantu orang percaya untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan memberikan pelajaran praktis, sehingga mereka dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita. Pertanyaan yang keempat, apa dampak buah roh dalam kehidupan orang percaya? Sama seperti buah yang berasal dari pohon, tidak dimakan dan dinikmati oleh pohonnya sendiri. Demikian juga halnya dengan buah roh. Buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya ditujukan untuk membuat dampak kepada orang lain di sekitarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Orang percaya yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya. Orang percaya dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang lain. Jadi, tujuan akhir dari buah roh adalah supaya lebih banyak orang datang mengenal Yesus akibat kesaksian hidup kita. Mari kita mengambil keputusan untuk terus menjaga dan merawat kehidupan rohani kita, supaya nanti pada waktunya hidup kita juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat pagi, shalom. Selamat tahun baru. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Berikan dulu salam kiri kanan, katakan selamat tahun baru. Ini adalah ibadah perdana kita di tahun 2026. Tahun baru, sukacita baru, berkat selalu baru dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Saya lihat dari sini wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Luar biasa. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Amin. 2025 penyertaan Tuhan sempurna. Pastikan 2026 jangan tinggalkan Tuhan. Amin. Biar kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan, melewati setiap masalah apapun dalam hidup kita. Biarlah Tuhan menjadi sandaran kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita membaca Mazmur 91 dengan suara yang nyaring. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dia yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, ingat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku,
Aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sekali kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita atas setiap janji-janji firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur kepadamu atas minggu pertama, bulan pertama dari tahun 2026. Kami ada sampai saat ini karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Dan biarlah pagi hari ini dengan segenap pengertian kami, dengan segenap kekuatan kami datang untuk memuji menyembah-Mu, menaikkan syukur kami, pengagungan kami bagi-Mu Allah yang mulia, yang tak pernah meninggalkan setiap kami. Dan biarlah ibadah dari awal pertengahan sampai akhirnya terjadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Bersama-sama nyanyikan pujian dari awal, katakan semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. amin. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sekali lagi nyanyikan bersama pujian ini, katakan semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku Tuhan. peliharaku. Kasih dan setiamu Dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Haleluya. lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra,
Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis. Haleluya. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra. Amin. Haleluya. Kebaikan-Mu Bapa takkan pernah habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Sungguh kami bersyukur. Semusim telah berlalu, namun penyertaan-Mu tetap sempurna bagi kami, Tuhan. Kasih dan setia-Mu selalu ada bagiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari naikkan syukur kita bagi Dia, bagi Tuhan yang selalu menjaga engkau, yang menopang engkau, selalu memberkati engkau sepanjang tahun 2025. Tiap perbuatannya yang ajaib dinyatakan dalam hidup kita. Mari bersyukur, naikkan syukurmu bagi Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu atas anugerah-Mu, Tuhan. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami. Selalu baru rahmat-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya lama syana la 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 la. Ya lama syana la 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 la. Sikiara la ba ya ba sekara la ba ya la la. Ya la ba syana la ba ya la ba ya la ba ya la ba. Engkau begitu mengasihi setiap kami Tuhan. Oh la ba syana la ba ya la ba. Karena kami datang dengan segenap hati kami memuji-Mu, mengagungkan-Mu.
Mari yang bisa berbahasa roh, mari kita berbahasa roh. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Musim telah berlalu dalam kehidupan kami, tapi mata kami tetap melihat kebaikan demi kebaikan, kasih setia demi kasih setia dan rahmat yang selalu baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami ada sampai saat ini karena kasih-Mu. Kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Ku ada karena kasih-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Karena kasih Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku berterima kasih, buat kasih dan rahmat-Mu, buat kasih rahmat. Sekali lagi katakan, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada, tiadalah bayaran sebab anugerah. Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku berterima kasih, ku berterima kasih, amin, buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih, amin, anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku telah memuji-Mu selamanya. Mari Bapak Ibu jemaat sendiri nyanyikan pujian ini. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, amin, amin, Yesus. Ku berterima kasih. Kedua tanganmu, katakan terima kasih Yesus. Sama-sama angkat kedua tanganmu, nyanyikan terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih.
karena anugerah-Mu, karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Tuhan memuji-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Tuhan memuji-Mu selamanya. Amin, amin. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dengan apa dapat kami balas setiap kebaikan-Mu selain pujian syukur kami bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku, terima kasih. Tak henti-hentinya kami bersyukur bagi-Mu. Haleluya. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sambil kita berdiri sekali lagi bersama-sama nyanyikan. All my life you have been faithful. Hallelujah. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. All my life, all my life you have been so good. Every breath, every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, hallelujah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah sepanjang hidup kami memuliakan-Mu melalui nafas hidup kami, mengagungkan Engkau Tuhan. Sebab hari-hari hidup kami, penyertaan Tuhan sungguh sempurna. Kau Allah Immanuel. Terima kasih Bapa di surga atas hari ini, atas minggu ini, atas bulan ini di tahun 2026. Kami bersyukur bagi-Mu ya Tuhan.
Kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan tak pernah meninggalkan setiap kami. Oleh sebab itu saat ini kami bersama-sama, kami bersatu hati. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami lepaskan damai sejahtera bagi bangsa Indonesia. Engkau juga menyertai, Engkau juga memberkati bangsa Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati pemerintahannya, diberkati perekonomiannya, diberkati keamanannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin rohani kami. Bapak Gembala Pembina kami, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Ibu Hermin, dan para wakil gembala yang ada. Kami percaya visi misi yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka, biar mereka tetap setia, tetap menjalankannya Tuhan dalam kehidupan mereka. Sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Diberkati pelayanan penggembalaan, diberkati keluarga, usaha bisnis, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami, CK9 bahkan di GBI House of Glory Ambon, Bapak Pendeta Soni Waplau, Ibu Pendeta Linda Waplau Tuhan. Biarlah kasih setia dan rahmat Tuhan selalu ada dalam kehidupan mereka. Kekuatan mereka semakin hari semakin bertambah, karena mereka selalu menanti-nantikan Engkau di sepanjang kehidupan mereka. Pengurapan Tuhan semakin hari semakin dahsyat. Pelayanan diberkati, kehidupan keluarga, usaha bisnis diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Biar melalui pelayanan mereka banyak jiwa-jiwa dimenangkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk para leaders yang ada, untuk para pengerja yang ada, akan setiap jemaat-jemaat kekasih Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Kami semua dalam satu kesatuan, di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau dahsyat, Engkau ajaib bagi setiap kami. Biar Engkau tetap pakai setiap kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Biar kami tetap berdampak bagi gereja, bagi kota, bahkan bagi bangsa. Kami percaya Tuhan, kami adalah umat-Mu Tuhan, yang tetap diurapi, tetap diberkati. Engkau mampukan setiap kami untuk terus berjalan dalam kebenaran-Mu. Biar kami tetap menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Kami berdampak bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang kami bawa Tuhan, persembahan syukur, persembahan diakonia maupun perpuluhan Tuhan, kami bawa dengan ucapan syukur, sebab kami percaya kami telah diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa di surga. In doa syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Ini yang mau kami katakan bagi-Mu. Dan banyaklah Tuhan Yesus, hari-hari hidup yang tak terasa, dalam susah dan sangat Tuhan ada berkata, Tuhan Yesus sungguh manis lawannya. Dan banyaklah Tuhan Yesus, hari-hari hidup yang tak terasa, dalam susah dan sangat Tuhan ada berkata, Tuhan Yesus sungguh manis lawannya. Tuhan Yesus paling baik, paling baik, paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus paling baik, paling baik, paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Dan kebanyaklah Tuhan Yesus, Dan banyaklah Tuhan Yesus, berhari-hari hari-hari yang tak terasa, dalam susah dan susah di sana Tuhan ada berkata, Tuhan Yesus sungguh manis lawan. katakan Tuhan Yesus paling baik. Tuhan Yesus
Yesus saja. Tiada lawan, cuma Tuhan Yesus saja. Tiada lawan, cuma Tuhan Yesus saja. Paling baik, paling baik, paling baik. Tiada lawan, cuma Tuhan Yesus saja. Tiada lawan, cuma Tuhan Yesus saja. Tiada lawan, cuma Tuhan Yesus saja. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus paling baik, paling baik. Amin. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus paling baik. Amin. Paling baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Paling baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus paling baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus paling baik. Haleluya. Amin. Kasih kebaikan Tuhan selalu baru bagi setiap kita. Amin. Tidak berkesudahan kasih Allah bagi kita. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita, dengan sukacita Tuhan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Mari dengan sukacita nyanyikan pujian ini. Dengan sukacita Tuhan menari, haleluya, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Mari kita bertepuk tangan atas kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Tak putus-putusnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Dengan sukacita nyanyikan bersama. Dengan sukacita Tuhan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia. Dengan sukacita, dengan sukacita Tuhan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya.
sukacita terus menerus dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita menyanyikan bahwa Tuhan Yesus itu baik, sungguh baik, amat baik. Nyanyikan bersama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. angkat jempolmu nyanyikan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. angkat jempolmu nyanyikan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin. Merasakan kasih Tuhan, nyanyikan bersama saya. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya, Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya, Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. sungguh amat baik, Sampai selamanya, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selama-lamanya, sampai selamanya, sampai selama-lamanya, untuk selamanya. untuk selama-lamanya. Katakan, Tuhan Yesus baik. haleluya. Amin, amin. Amin. Kemarin Yesus baik, hari ini Yesus baik, besok Yesus baik, sampai selama-lamanya Yesus baik. Haleluya, haleluya. Silakan Bapak dulu kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Di hidupku pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku,
pujian. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku Tuhan. Pimpin jalanku, Pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar. Amin, amin. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Yesus, Yesus, pegang erat tanganku. ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Ini pengakuan setiap kami. Bapa, Jangan Kau tinggalkan kami. Engkau alasan selamatku. Ya, Bapak Ibu jemaat sendiri nyanyikan pujian ini. Yesus pegang, Yesus pegang. Biar Yesus memegang kita tahun 2026 ini. Kita tetap hidup di dalam kasih Tuhan. Sebab di luar kasih Tuhan kita akan mengalami binasa. Yes, Lord. Sama-sama nyanyikan. Yesus pegang erat tanganku, Tuhan. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku. Engkau alasan. Engkau alasan selamaku hidup. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau alasan untuk kami tetap hidup. Sebab di luar Engkau kami tidak bisa hidup, Tuhan. Kalau ku hidup bagimu. Ini pengakuan setiap kami, Tuhan. Biar kami tetap hidup bagimu. Kami menyembah-Mu. Yes, Lord. Menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Selama ku hidup, Haleluya. ku hidup bagimu. Mataku Tetap memandang-Mu, Tuhan. tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi saya undang kita semua berdiri bersama-sama nyanyikan. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu, Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa
menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya, selamanya. Sama-sama kita angkat pujian ini. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya, selamanya Kau ku cinta. Sampai detik ini Tuhan, Engkau tetap setia. Sampai hari ini Tuhan, Engkau tetap setia. Hari berlalu, musim berlalu, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berlalu dari hidup kami. So kami mau bilang buat Tuhan, dangke banyak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari cepat kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Dia sungguh baik, sangat baik, teramat baik buat kita. Dan di hari ini Tuhan, di minggu ini Tuhan Yesus, kami mau bilang bahwa kami tidak bisa lepas dari Tuhan. Kami mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Karena itu yang membuat kami tidak goyah. Sekalipun gunung-gunung bergoncang waktu kami berjalan dengan Tuhan, kami tidak akan goyah Tuhan. Sebab gunung batu kami, Allah Israel, Allah yang hidup ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini setiap kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami menyembah Engkau, memuji Engkau. Dan kami percaya bahwa hadirat Tuhan ada di tempat ini Tuhan. So, kami butuh hadirat Tuhan pagi hari ini. Kami butuh firman menguatkan setiap kami pagi hari. Tuhan bicara bagi kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Lewat ibadah ini Tuhan. Supaya kami semakin dikuatkan, diteguhkan untuk masuki, melangkah di tahun yang baru ini Tuhan Yesus. Roh Kudus, Engkau beracara Roh Kudus. Engkau Allah yang sanggup untuk
mengartikan semua kata-kata ini dan Bapa. Karena Engkau adalah firman yang agung, yang luar biasa. Beracara di tempat ini. Tutup bungkus tempat ini yang kuasa darah. Setiap roh yang ingin mencuri kebenaran firman-Mu, aku patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Sebelum duduk Bapak Ibu, katakan kiri kanan selamat tahun baru. Karena ini ibadah HOG yang pertama di tahun yang baru. Haleluya. Silakan duduk. Terima kasih tim PW. Sekali lagi shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Sekalipun memang ada banyak hal yang mungkin masih tersisa. Masalah-masalah yang masih kita gemuli sampai tahun ini. Tapi kita percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna bagi saudara dan saya. Nah, tema tahun 2026 Gereja GBI House of Glory di bawah GBI Gatot Subroto adalah tahun amanat agung. Haleluya. Tahun amanat agung, the year of the Great Commission. Kalau kita bicara tentang amanat agung berarti Bapak Ibu taruh di hati kita bahwa kalau tahun ini adalah tahun amanat agung berarti satu hal yang pasti adalah penyertaan Tuhan akan tetap menyertai setiap langkah kita sepanjang tahun ini. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita sepanjang tahun ini. Mujizat-mujizat Tuhan akan tetap menyertai kehidupan kita sepanjang tahun ini. Sekalipun di luar sana ada begitu banyak kabar-kabar yang menggetarkan hati kita. Tapi sebagai anak-anak Tuhan kita harus yakin dan percaya bahwa tahun 2026 akan semakin baik dari tahun 2025. Yang percaya katakan amin. Sebab firman-Nya dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Saya ambil terjemahan dari Alkitab yang terbuka. Dia bilang begini. Kasih setia Tuhan takkan pernah habis. Belas kasihannya tidak pernah berakhir. Keduanya selalu baru setiap pagi. Besarlah kesetiaannya. Tidak akan pernah berakhir. Selama Tuhan menyertai kita, selama Tuhan ada bersama dengan kita, maka kasih setia Tuhan tidak akan pernah habis, tidak akan pernah berkurang, tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah ada akhirnya selama kita berjalan bersama dengan Tuhan di tahun ini. Wow, ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Hari ini saya mau bicara tentang gereja yang kuat dan bertindak. Awal tahun 2025 ini. Kita harus tetap menjadi gereja yang kuat dan bertindak. Sebab hanya gereja yang kuat dan bertindak adalah gereja yang akan berjalan untuk menggenapi setiap janji-janji Tuhan di tahun yang baru, tahun 2026. Hanya gereja yang kuat dan bertindak adalah gereja yang berjalan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan percayakan kepada kita. Dengar baik saudara, kalau saudara dengan saya ada sampai hari ini itu karena Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Sebab kalau rencana Tuhan stop dalam kehidupan kita berarti hidup kita stop. Kalau rencana Tuhan berhenti dalam kehidupan kita berarti hidup kita berhenti hari ini. Nah justru kalau kita masih hidup sampai hari ini itu berarti Tuhan masih punya rencana dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Nah persoalannya apakah sampai hari ini 4 hari memasuki tahun yang baru kita paham, kita mengerti dan kita renungkan apa yang menjadi tujuan-tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah mengapa tema ini saya angkat
Dan saya dapat dari Tuhan untuk saya bagikan kepada saudara dan saya di pagi hari ini. Karena saudara, hari-hari ini ada banyak cara-cara dunia mencoba-coba untuk membawa kita semua anak-anak Tuhan menjauh dari tujuan-tujuan Allah. Makanya sebagai gereja Tuhan kita perlu jadi kuat. Bukan saja kuat tapi kita harus bertindak. Waktu kita kuat maka yang harus kita lakukan adalah kita bertindak untuk apa? Untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana untuk jadi kuat dan bertindak. Jadi gereja yang kuat dan bertindak di tahun 2026 ini. Sekalipun di depan sana ada banyak tantangan yang kita belum tahu pasti apa yang akan terjadi. Tapi saya percaya kalau kita jadi gereja yang kuat dan bertindak, kita pasti sanggup melewati tantangan demi tantangan yang akan kita jumpai di tahun ini. Next slide. Kita akan belajar dari satu pribadi yang namanya Yosua. Yosua 1 ayat 1 sampai 14 itu yang akan menjadi seluruh rangkaian dari sharing pagi hari ini, firman yang akan saya bagikan. Tapi satu ayat saja yang saya highlight bagi saudara di pagi hari ini dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-7 saudara. Firman Tuhan berkata begini, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Dua kata yang saya garis bawahi dalam ayat ini adalah kuatkan. Bertindak itu adalah bagian yang akan kita renungkan pagi hari ini saudara. Kita tahu bahwa Yosua adalah pengganti Musa setelah Musa mati untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Makanya Yosua dikenal sebagai agent of God's fulfillment karena dia adalah pribadi, dia adalah tokoh yang ditugaskan, yang dipercayakan Tuhan untuk menyelesaikan seluruh rangkaian perjalanan ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dan hendak masuk tanah Kanaan, saudara. Yang terjadilah ketika bangsa Israel tinggal setapak lagi, selangkah lagi mereka akan masuk ke tanah Kanaan, Musa mati, saudara. Hal ini tentunya menyebabkan bangsa Israel berada dalam segala kondisi yang tidak baik-baik saja. Yosua adalah tipologi, adalah gambaran dari Tuhan Yesus yang ada di perjanjian baru yang diutus Bapa untuk menyelesaikan tugas Bapa. Membawa keselamatan bagi bangsa Israel, membawa keselamatan bagi saudara, bagi saya dan bagi seluruh isi dunia ini. Tapi jangan lupa bahwa kita sebagai gereja Tuhan yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Kita pun diberikan tugas yang sama. Adalah sebagai Yosua di Aksaman untuk membawa jiwa-jiwa masuk kepada keselamatan yang Tuhan sudah sediakan. Why? Kenapa saudara? Keselamatan memang diberikan kepada semua orang, tapi tidak semua orang meresponi keselamatan itu, saudara. Makanya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kita dipanggil bukan saja hidup untuk hari ini, menghidupi apa yang kita hidupi hari-hari ini, saudara. Tapi jauh seperti apa yang dikatakan dalam Matius pasal yang ke-28 bahwa kita ditugaskan, kita diperintahkan Tuhan untuk pergi jadikanlah semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan di bagian terakhir Matius 28 firman Tuhan berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Catat ini baik-baik, saudara.
masuk tahun 2026. Kalau kita ingin disertai oleh Tuhan, kita ingin menikmati mujizat demi mujizat, jangan lupa kita punya tugas. Menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Next slide. Kembali kepada latar belakang Yosua 1 ayat 7. Musa mati, saudara. Pukulan besar bagi bangsa Israel yang tinggal selangkah lagi, saudara, masuk ke tanah Kanaan. Kematian seorang pemimpin itu bukan biasa, saudara. Kematian seorang pemimpin itu merupakan pukulan yang besar bagi orang-orang yang ada di bawahnya. Karena pertama, mereka kehilangan naungan. Yang kedua, mereka kehilangan arah. Karena di atas pemimpin ada arah, ada visi, saudara. Dan yang ketiga, mereka kehilangan apa yang disebut pengharapan. Sebab semua orang yang ada di bawah pemimpin pasti mereka memiliki pengharapan-pengharapan yang luar biasa kepada Musa. Pengharapan tentunya bagi bangsa Israel adalah membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Tapi yang terjadi adalah, saudara, Musa mati. Israel kehilangan pemimpin besar. Ulangan 34 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, bagi mereka tidak ada nabi di antara orang Israel yang seperti Musa. Itu berarti orang Israel menaruh ekspektasi yang luar biasa terhadap figur seorang Musa, saudara. Nah, tentunya ini tantangan besar bagi Yosua yang dipilih Tuhan menggantikan Musa. Karena begini, orang Israel telah terlanjur menaruh ekspektasi yang besar kepada Musa, saudara. Tantangan besar ini bagaimana menghadapi bangsa Israel yang notabene-nya ini, kita kenal bangsa ini keras tengkuk, suka memberontak kepada pemimpin. Musa yang mempunyai pribadi yang lemah lembut itu saja masih diberontak oleh bangsa Israel. Ini tantangan yang besar. Keraguan ini terjadi pada saat transisi peralihan kepemimpinan. Apakah bisa menggantikan figur Musa? Sebagai abdi Musa, Yosua mengalami down spirit, saudara. Berada di titik terendah karena kita bicara bahwa Yosua adalah abdi Musa. Hal ini terlihat di ayat yang kedua, Bapak Ibu. Kalau kita baca di Yosua pasal 1 ayat yang kedua. Di situ dikatakan begini. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Nah, kata bersiaplah ini Bapak Ibu, kalau terjemahan bahasa Indonesia kan bilang bersiaplah. Tapi dalam terjemahan bahasa asli, bahasa Ibrani, dia pakai kata kum. Kum itu artinya arise. Kum itu artinya bangkit. Bukan sekedar bersiaplah, tapi bangkit. Tapi bangun. Ini mendadakan bahwa Yosua sedang berada pada satu titik terendah. Dia sedang berada dalam satu tekanan. Bagaimana ini, mau maju kah, mau mundur kah, mau bagaimana? Mau tinggal di tempat kah, bagaimana? Tapi firman Tuhan datang kepada Yosua. Hei Yosua, arise. Kum, bangkit, bangunlah. Bapak Ibu, kadang masalah-masalah yang kita hadapi ini membuat kita tetap di tempat. Kita tidak mengerti apa yang harus kita lakukan. Masalah-masalah yang kita alami dalam kehidupan ini membuat kita tidak bisa melangkah. Kadang membuat kita berada di titik terendah dari kehidupan kita. Tapi di tahun ini Bapak Ibu, firman Tuhan datang di tahun yang baru, di awal tahun 2026. Jika ketika kita menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan di tahun ini, Tuhan katakan yang pertama kita harus arise. Kita harus bangun, kita harus bangkit, sadari keadaan kita. Firman Tuhan kepada Yosua, arise, bangkit, sadari keadaanmu. Siapa kamu? Karena aku sedang mempercayakan kamu.
Tuhan sedang mempercayakan kita, saudara. Arise. Di tahun yang baru, saudara dan saya dipercaya oleh Tuhan. Saudara mau ada di mana? Kita mau ada sebagai apa? Tuhan mempercayakan kita, saudara. Sebagai pegawai negeri, sebagai pegawai swasta, sebagai pengusaha, sebagai ibu rumah tangga kah, sebagai mahasiswa kah, sebagai siswa kah, Tuhan percaya kita, saudara. Sebab itu pesan pertama, rise, bangkit, lihat keadaan kita, lihat siapa kita, lihat apa yang Tuhan mau percaya dalam kehidupan kita. Makanya hal yang pertama Bapak Ibu saya mau bagikan. Supaya kita rise, bangkit. Untuk jadi kuat dan bertindak. Next slide. Hal yang pertama saudara. Sadari bahwa kita disertai Tuhan. Kata ini sebenarnya menurut kita. Kalau kita dengar ini biasa saudara. Tapi kalimat yang biasa ini kadang-kadang kita lupa. Lupa saat kapan? Lupa saat masalah datang dalam kehidupan kita. Kita tiba-tiba bisa lupa bahwa Tuhan tuh ada dengan kita. Tuhan tuh menyertai kita, saudara. Nah, Yosua 1 ayat 1 firman Tuhan bilang begini. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Kata yang dipakai dari kalimat ini, kata yang pertama dipakai dalam bahasa aslinya. Dia bilang begini, wayehi. Dari kata haya, bukan hanya, bukan. Haya. Yang bilangnya hanya, bukan. Haya artinya begini, aku ada sekarang. Waktu kita ada di dalam masalah-masalah yang membuat kita sepertinya terpuruk. Tuhan bilang pertama kali, aku ada sekarang. Aku ada denganmu sekarang. Apa yang kau butuhkan, apa yang kau rindukan, apa yang kau inginkan terjadi dalam kehidupanmu di tahun ini. Firman Tuhan berkata, aku ada sekarang. Hayah. Yahweh, hayah, dia ada sekarang. Dia bukan ada sekarang saja. Tapi dia adalah Allah yang ada di masa lalu. Bukankah dia Allah yang bersama kita di tahun 2025, saudara? Dan dia ada bersama kita di tahun 2026. Karena dia adalah hayah. Allah yang ada di masa lalu. Allah yang ada di masa sekarang. Dan bahkan dia adalah Allah yang ada di masa depan. Makanya anak-anak Tuhan, kita pasti memiliki yang namanya kepastian hidup, saudara. Dalam Keluaran 3 ayat 10 sampai 14. Hal ini juga Tuhan katakan kepada Musa. Waktu Tuhan pertama kali panggil Musa. Untuk pergi membebaskan bangsa Israel dari tangan Firaun. Musa bilang, bagaimana beta bisa menghadapi orang-orang Israel? Apa yang beta bisa katakan kepada mereka? Bagaimana kalau mereka menolak beta? Bagaimana kalau mereka menolak saya? Apa yang harus saya katakan? Firman Tuhan, katakan kepada mereka, aku adalah aku. Aku adalah aku. Aku ada sekarang. Aku ada di masa lalu. Aku ada di masa depan. Untuk apa? Untuk berbelas kasihan kepada kita. Untuk menguatkan kita. Dan untuk menggenapi setiap janji-janji Tuhan di dalam kehidupan saudara. Di dalam kehidupan saya. Dia adalah hayah. Allah yang tetap ada sampai detik hari ini. Makanya di ayat yang kelima, di Yosua 1 ayat yang kelima B, dia bilang begini, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.
Keluaran 33 ayat 14, ketika Musa membawa bangsa Israel melewati padang gurun. Di situ Tuhan bilang, and the Lord say, my presence will go with you. And I will give you rest. Hadiratku akan pergi menyertai kamu. Saudara mungkin tidak lihat. Tapi hadirat Tuhan menyertai kita di tahun ini. Next slide. Yang kedua, supaya kita menjadi gereja yang kuat dan bertindak, yang pertama sadari Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan sampai hari ini hadiratnya menyertai kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu, mulai hari ini kenali hal-hal yang dapat melemahkan kehidupan kita sehingga membuat kita tidak kuat di dalam Tuhan. Dosa memang menyebabkan kelemahan terjadi menjadi bagian dari kehidupan manusia. Roma 3 ayat 23 firman Tuhan berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu bicara tentang kualitas Allah. Bicara tentang kapasitas Allah. Bicara tentang kekuatan Allah. Bicara tentang kemampuan Allah dalam diri manusia. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka kelemahan-kelemahan itu menjadi bagian dari kehidupan manusia, saudara. Ini hal yang tidak bisa kita pungkiri. Tidak ada satu manusia pun yang bisa berkata aku kuat. Karena kekuatan kita hanya berasal dari Tuhan. Waktu manusia jatuh dalam dosa, kita semua dikatakan makhluk yang lemah. Tapi syukur kepada Tuhan, Roh Kudus datang memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Tapi begini saudara, sekalipun kelemahan boleh menjadi bagian kehidupan kita, tapi jangan biarkan kelemahan itu menguasai kehidupan kita. Sekali lagi, kelemahan boleh menjadi bagian dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi dengar, untuk menjadi gereja yang kuat dan bangkit, gereja yang kuat dan bertindak, jangan biarkan hidup kita dikuasai oleh kelemahan-kelemahan kita. Ibrani 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turun merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Tuhan tahu kelemahan saudara dan saya. Tapi jangan izinkan kelemahan-kelemahan itu menguasai kita, saudara. Karena di dalam kita ada penebusan. Di dalam kita ada Roh Kudus yang memberikan kepada kita kekuatan. So yang berikut saudara, kita mari belajar mengenali kelemahan-kelemahan kita. Next slide. Masuk tahun 2026 sudah identifikasi pribadi lepas pribadi. Apa yang menjadi kelemahan kita di tahun lalu. Mungkin masih ada sampai hari ini saudara. Harapan yang tidak terpenuhi, tidak tercapai. Perkataan-perkataan yang melemahkan, yang bisa saja mengintimidasi kita, melemahkan kita saudara. Perkataan mungkin berasal dari orang-orang terdekat dalam kehidupan kita yang membuat kita menjadi lemah saudara. Kita kehilangan hal-hal yang berharga di dalam kehidupan kita mungkin di tahun lalu. Dan kita bawa sampai di tahun ini saudara. Kehilangan jabatan, peluang-peluang berharga, kesempatan di dalam pekerjaan, kita mengalami hubungan-hubungan yang tidak harmonis di dalam keluarga saudara. Ketidakadilan, kegagalan di dalam usaha, hubungan, ketidakpedulian, doa yang belum dijawab. Jangan biarkan semua ini melemahkan kita saudara. Semua bisa terjadi dalam hidup kita. Semua bisa datang dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi jangan biarkan semua ini melemahkan kehidupan kita. Sehingga kita tidak bisa bangkit jadi gereja yang kuat dan bertindak. 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu hai anakku jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus.
Karena apa? Galatia 6 ayat 9. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Katakan kiri kanan, jadilah kuat. Jadilah kuat. Apapun proses yang kita hadapi di tahun ini, katakan jadilah kuat. Jadilah kuat. Jadilah kuat, saudara. Yang berikut. Hal yang ketiga. Kunci menjadi gereja yang kuat dan bertindak adalah mengikat diri dengan Tuhan. Saya nggak ada jalan lain, saudara. Sebab kekuatan kita itu berasal dari Tuhan. Mengikat diri dengan Tuhan. Kata kuatkan itu dalam Yosua pasal 1 diulang sebanyak 3 kali. Kepada Yosua bagi bangsa Israel. Dalam tradisi Yahudi. Kalau diulang sebanyak 3 kali itu adalah sesuatu yang ekstrim. Saudara. Sesuatu yang penting. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Di ayat yang 6, 7 dan 9. Arti kata kuatkan dalam bahasa Ibrani adalah dipakai kata hazak. Hazak. Hazak itu artinya ini. Mengikatkan pada. Melingkarkan diri pada. Saudara, dengan siapa kita mengikatkan diri? Dengan siapa kita melingkarkan diri kita menentukan seberapa besar kekuatan kita. Kalau hari ini kita mengikatkan diri kita pada kekayaan. Kita mengikatkan diri pada kedudukan jabatan. Maka sudah pasti kalau itu hilang kita akan menjadi lemah. Tapi kalau kita mengikatkan diri kita kepada satu pribadi yang kuat yang namanya Yesus Kristus Tuhan kita. Maka kita akan menjadi kuat, semakin kuat dan terus semakin kuat di dalam Tuhan. Masuk tahun yang baru, ajakan bagi kita semua, ayo. Pastikan bahwa kita mengikat diri kita dengan Tuhan. Mengikat diri pada Yesus membuat kita makin hari makin kuat. Mengikat diri kita dalam hadirat-Nya. Memuji dan menyembah Tuhan dalam hadirat-Nya. Saat kita menjadi orang-orang mungkin kita sedang mengalami sesuatu yang membuat kita menjadi terpuruk, saudara. Mari ikat diri dengan Tuhan. Mungkin saja kita sedang keluar dari Tuhan. Kembali mengikat diri dengan Tuhan. Kembali terhubung dengan Tuhan. Saudara, Tuhan memang menyertai kita, itu janjinya. Tapi jangan lupa, kita bisa memutuskan untuk tidak disertai oleh Tuhan. Janji Tuhan itu bahwa Dia menyertai kita. Tapi saudara dan saya kita punya keputusan untuk tidak disertai oleh Tuhan. Itu adalah keputusan, saudara. Jadi pastikan kita mengikat diri dengan Tuhan. Mengikat diri pada apa? Pada firman-Nya. Pada firman Tuhan. Makanya setiap pagi mari cari firman. Karena hanya firman Tuhan yang memberikan kepada kita kepastian. Firman memberikan kepada kita kekuatan. Firman memberikan kepada kita penghiburan. Firman memberikan kepada kita nasihat-nasihat, teguran-teguran. Yang membuat kita makin hari makin kuat. Ayat yang ke-8 dibilang, jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, saudara. Next slide. Kata memperkatakan di dalam kata Ibrani dia pakai begini, leimos. Apa itu leimos? Firman itu tidak boleh terpisahkan dari mulut kita, saudara. Firman itu tidak boleh terlepas dari mulut kita. Makanya LAI memakai kata memperkatakan. Padahal itu kunci supaya kita jangan terlepas dari firman. Mengikat diri dengan firman Tuhan kita harus leimos.
Memastikan firman itu dekat di bibir mulut kita. Firman itu selalu ada di dalam hati kita. Makanya dikatakan renungkanlah firman itu siang dan malam. Waktu kita merenungkan firman Tuhan, kita menemukan rema yang membuat kita makin hari makin kuat dan melekat, makin terikat sama Tuhan, saudara. Perkatakan waktu sakit, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Perkatakan waktu berkekurangan, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Katakan saudara. Waktu disakiti, waktu lemah, saat menghadapi masalah-masalah yang berat, katakan segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mulai terikat dengan firman. Yang berikut. Keempat, yang terakhir. Sebelum saudara dan saya mempersiapkan diri, kita masuk dalam perjamuan kudus. Waspada terhadap bahaya yang melemahkan. Yang pertama, sadari bahwa Tuhan menyertai kita. Yang kedua, kenali hal-hal yang dapat melemahkan kita. Yang ketiga, mengikat diri kita dengan Tuhan. Dan yang keempat, waspada terhadap bahaya yang dapat melemahkan kehidupan kita. Kata Ibrani untuk teguhkan adalah amats. Amats itu adalah artinya memperkuat diri dengan cara waspada. Orang kuat tapi kalau tidak waspada, saudara, gampang menjadi lemah. Karena ancaman-ancaman yang bisa buat kita lemah itu ada di sekeliling kita, saudara. Kapan saja bisa datang menyerang saudara. Mau dia hamba Tuhan, mau dia pendeta, mau dia jemaat, mau dia siapa, mau pemimpin besar. Siapa saja dia bisa diserang oleh itu, saudara. Makanya di tahun ini kita diajak Tuhan adalah mari waspada terhadap hal-hal yang bisa melemahkan kehidupan kita. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat yang pertama, waspada terhadap banyak kecewaan. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Tuhan Yesus bilang. Waktu Tuhan Yesus bilang ini, setiap orang yang mengikut aku pasti akan menderita. Sebab firman Tuhan berkata bahwa kita dipanggil adalah untuk menderita oleh karena Dia. Makanya kalau kita jadi orang Kristen, kita harus tanamkan bahwa kita memang tidak akan pernah terluput dari masalah dan persoalan. Tapi janji Tuhan bahwa Dia tetap akan menyertai kita. Memberi kekuatan menghadapi masalah-masalah. Kata kecewa dalam kata Yunani dipakai skandaliso. Kalau mengerti kata skandal. Kecewa itu dari situ, dari kata skandaliso. Apa arti kata skandaliso? Kata skandaliso artinya begini, memasang jebakan di jalan sehingga menyebabkan tersandung. Jadi sebenarnya gini, kecewa itu jebakan, saudara. Seperti begini, ada jebakan, lalu ada umpan, lalu kalau dimakan, maka orang masuk dalam jebakan. Katong di rumah piara ayam kampung toh. Bebas, liar. Jadi kalau tangkap itu susah. Jadi kalau mau tangkap mesti bikin jebakan dulu, tali, pakai tali. Lalu taruh baras di dalam lingkaran, bikin lingkaran, taruh baras di tengah-tengah lingkaran. Jadi umpan kasih baras itu dia pergi ke tali itu. Jadi ayam datang makan. Dia sentuh kata dia masuk jebakan. Dia datang makan. Pas dia masuk di tengah, dia pun kaki masuk di tengah-tengah lingkaran tali. Beta tarik, prak, ayam masuk. Maka bikin soto.
potong bikin soto. Ayam kampung saya bisa bikin opor, karas. Bikin soto. Itu caranya kita dijebak, saudara. Cara kita dijebak, dan ternyata itulah cara kekecewaan menjebak seseorang, saudara. Masuk seperti perangkap yang membawa seseorang perlahan-lahan kepada bahaya. Yang lebih dari sekedar kecewa, saudara. Yaitu apa? Tadi Yesus bilang kecewa dan menolak. Kalau ada orang kecewa, ujung-ujungnya pasti dia akan menolak. Kalau orang kecewa dengan Tuhan, ujung-ujungnya pasti dia menolak Tuhan. Why? Kenapa Tuhan tidak tolong? Kenapa Tuhan tidak berkati? Waktu orang kecewa sama Tuhan, hati-hati, ujung-ujungnya dia akan menolak Tuhan. Yesus bilang. Ada contoh di Alkitab, ada 15 tokoh antagonis yang memang gara-gara kecewa. Jadi mereka bisa membunuh, mereka bisa lakukan hal yang lebih dari itu. Next slide. Kain. Dalam Kejadian 4 ayat 5 dikatakan, Kain kecewa karena persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Jebakannya apa, saudara? Akibat kecewa, Kain bunuh Abel. Yang berikut Absalom, saya cuma ambil 2. Dalam 2 Samuel pasal 13 ayat yang ke-22. Absalom, kita tahu Absalom pada akhirnya dia akan memberontak melawan ayahnya Daud, ingin merebut kerajaan Israel. Karena ini, dia kecewa atas sikap ayahnya Daud yang membiarkan Amnon bebas setelah adiknya Tamar diperkosa oleh Amnon. Harusnya sebagai seorang ayah, Daud mengambil keputusan untuk Amnon. Karena Amnon sudah memperkosa adiknya Tamar, saudara. Tapi Daud tidak bertindak terhadap Amnon. Alkitab katakan, maka sakit hatilah Absalom. Dari akhirnya Absalom nunggu kesempatan. Dia memberontak dan ingin membunuh Daud. Bapak Ibu, hati-hati dengan namanya kecewaan. Kita perlu waspada dengan hal ini. Kalau itu mulai datang dalam hidup kita, saudara, mari cepat kita selesaikan. Cepat kita bereskan. Jangan sampai kita terjebak masuk di dalam lingkaran. Kuncinya nih, bertindak hati-hati, saudara. Punya kepekaan. Kalau ini merupakan jebakan, ancaman buat kita kecewa, saudara, mari cepat kita amankan hati kita, saudara. Bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepada kata Tuhan pada Musa. Melepaskan diri dari jebakan yang melemahkan kehidupan kita. 1 Petrus 5 ayat 8. Berjaga-jagalah. Lawanmu iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi yang keempat, waspada. Waspada. Supaya hati kita tetap terjaga. Hati kita tetap benar di hadapan Tuhan. Kalau hati kita benar, bersiaplah kita akan menikmati janji-janji Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Siapa tahu Tuhan mau berkati kita, maka ketumpung hati lagi yang beres. Sabar dulu. Tuhan mau berkati, hati lagi yang beres. Yang bisa. Sabar dulu. Sampai dia punya hati beres, baru tuh berkati dia. Next. Nah, ini 3 area dalam hidup kita yang diperkuat. Waktu kita melakukan 4 yang tadi, saudara. Sadari Tuhan ada. Kenali hal-hal yang melemahkan. Memperkuat diri dengan Tuhan. Terakhir, waspada pada bahaya-bahaya kelemahan yang datang mengancam kehidupan kita. 3 area ini akan diperkuat dalam kehidupan kita. Yang pertama, panggilan dan pilihan kita makin kuat. Makin teguh. Yosua 1 ayat yang ke-6.
Kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa. Panggilan kita makin teguh. Pilihan kita makin teguh dalam Tuhan. Panggilan saudara, panggilan saya beda-beda saudara. Pilihan saudara, pilihan saya dari Tuhan beda-beda saudara. Waktu kita melakukan 4 hal ini kita makin kuat, makin teguh di dalam Tuhan. Yang kedua, hidup yang sejalan dengan firman Tuhan. Saudara, Yosua 1 ayat yang ke-7. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Waktu hidup kita sejalan dengan firman Tuhan, maka hidup kita pasti berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, waktu orang lihat buah dalam kehidupan kita, orang memuliakan nama Tuhan, kita masuk dalam tuayan-tuayan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dan terakhir, area yang ketiga yang dipulihkan, diperkuat oleh Tuhan, sikap hati kita diperkuat. Karena sentralitas hidup kita ada di hati. Amsal 4 kan katakan. Sentral kehidupan saudara dan saya ada di hati. Waktu sikap hati kita diperkuat, kita menjadi gereja-gereja yang kuat dan bertindak untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bertindak untuk menyelesaikan amanat agung, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Amin saudara. Amin buat firman Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari saya undang rekan-rekan hamba Tuhan untuk ada di depan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Silakan untuk angkutnya dibagi Bapak Ibu. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Bernyanyi bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku telah berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Bernyanyi bagimu, ku
oleh curahan darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan, ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Adakah di antara Bapak Ibu yang seharusnya menerima roti dan anggur tapi belum menerimanya? Boleh lambaikan tangan. Baik, semua sudah dapat. Saya ajak kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Ini adalah awal kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus di tahun yang baru, tahun 2026. Sebagai anak-anak Tuhan, persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, kita jadikan ini sebagai bukan sekedar rutinitas kita. Awal tahun kita angkat anggur dan roti. Tapi kita harus yakini dengan iman bahwa persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus ini adalah jaminan dalam kehidupan saudara dan saya. Saat kita melewati tahun yang baru di tahun 2026. Saudara. Karena oleh penebusan darah Yesus kita semua menikmati yang namanya keselamatan. Roma 3:23 seperti yang tadi saya katakan. Oleh karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, diperdamaikan dengan cuma-cuma di dalam kematian Kristus. Makanya waktu kita angkat roti dan anggur, mari kita berikan penghormatan kita kepada Tuhan dari hati kita. Sebab tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa, kata firman Tuhan. Makanya mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Hari ini Tuhan Yesus adalah hari pertama di tahun 2026. Minggu yang pertama di mana kami semua umat-umat berkumpul memecah-mecahkan roti, bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu sebagai lambang persekutuan kami dalam kematian dan kebangkitan-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan benar-benar biar ini bukan merupakan satu rutinitas yang kami lakukan di awal tahun atau nanti di sepanjang tahun ini Bapak. Tapi biar kami benar-benar menghormati Tuhan waktu kami mengangkat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu karena kami tahu bahwa ini adalah jaminan bagi kami untuk menikmati keselamatan dan berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kami angkat ini bagi keluarga kami. Kami angkat ini bagi rumah tangga kami. Kami angkat ini bagi usaha, pekerjaan, pelayanan. Bahkan apa saja yang kami kerjakan di tahun ini Tuhan. Karena kami tahu. Kami mengakui bahwa tubuh Kristus adalah bilur-bilur Tuhan yang begitu istimewa. Begitu luar biasa dalam hidup kami. Sebab itu dengarlah firman Tuhan Bapak Ibu. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan.
Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat anggur yang di tangan kanan kita. Darah Yesus tercurah bagi setiap pelanggaran-pelanggaran kita. Supaya kita yang berdosa diampuni. Darah Yesus tercurah atas keluarga kami di tahun ini. Darah Yesus tercurah atas pelayanan-pelayanan kami, pekerjaan, usaha. Dan apa saja yang kami lakukan. Darah Yesus memberkati kami, memulihkan, menyembuhkan yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Dan beri kekuatan bagi yang lemah dalam nama Tuhan Yesus. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah saudara bahwa anggur yang ada di tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Tangke banyak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Atas pengorbananmu. Kami bersyukur. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah itu. Angkat tangan saudara, kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Di awal tahun ini kami percaya bahwa Tuhanlah jaminan di dalam kehidupan kami sepanjang tahun ini. Kami berjalan makin lama makin kuat bersama dengan Tuhan. Kami menjadi umat-umat, menjadi gereja yang bertindak oleh karena firman-Mu ada di dalam kami. Oleh karena Roh Kudus-Mu ada dalam kami. Sebagai hamba mau berdoa, Tuhan memberkati setiap umat-umat-Mu. Tuhan urapi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah pengurapan dari Tuhan. Pengurapan dari Bapa yang memampukan kita, yang menguatkan kita, yang memulihkan kita. Berjalan bersama Tuhan di tahun yang baru, di musim yang baru. Dalam nama Yesus kami percaya bersama Yesus ada kepastian. Bersama dengan Yesus ada mujizat. Bersama dengan Yesus ada jawaban. Bersama dengan Yesus kami makin hari makin kuat. Makin kuat, makin kuat, makin kuat, makin kuat, makin kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati setiap keluarga-keluarga, berkati setiap rumah-rumah tangga.
Berkati pekerjaan, berkati usaha, berkati pelayanan, berkati studi anak-anak kami Tuhan. Berkati, buat berhasil supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara.